Pernah nggak Anda kepikiran, waktu lihat pohon, atau mungkin secari kertas, ada bahan apa lagi sih di dalamnya selain serat kayu? Ternyata, ada polimer alami paling melimpah kedua di bumi setelah selulosa. Jumlahnya tuh masif banget. Namanya lignin. Tapi anehnya, apa yang kita lakukan dengan bahan super melimpah ini? Sebagian besar, ya cuma kita bakar. Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita mau bongkar misteri lignin, khusus dari sumber-sumber yang Anda berikan. Ini bukan cuma soal limbah industri kertas yang bikin pusing, tapi bisa jadi harta karun buat masa depan yang lebih hijau. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sampah ini bisa jadi bahan bakar, bioplastik, sampai serat karbon. Siap? Mari kita mulai. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma wacana loh ya. Transformasi lignin ini tuh bidang yang lagi ngebut banget perkembangannya, namanya bioekonomi. Tujuannya simple tapi ambisius. Gimana caranya kita bisa lepas dari ketergantungan sama bahan bakar fosil, dan dari semua sumber yang kita pelajari, lignin ini bisa dibilang salah satu pemeran utamanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Lignin ini sebenarnya makhluk apa sih? Kenapa sesuatu yang melimpah banget justru dianggap masalah? Bayangkan lignin itu kayak lem super alami di dalam dinding sel tumbuhan. Fungsinya krusial banget. Dia ngasih kekakuan dan kekuatan. Tanpa lignin, pohon itu nggak bakal bisa berdiri tegak ngelawan angin. Komposisinya itu sekitar 15-30% dari total biomasa kayu. Jadi jumlahnya emang gede banget. Oke, jadi dia yang bikin pohon jadi kokoh. Tapi kenapa malah jadi masalah di industri kertas? Nah, di situ letak paradoksnya. Kekuatan lignin itu datang dari strukturnya yang, super kompleks dan acak. Kayak jaring 3 dimensi yang kusut banget, isinya unit-unit kimia yang kita sebut S, G, dan H. Saking rumitnya, struktur ini jadi susah banget diurai. Para ilmuwan bahkan punya istilahnya sendiri, rekalsitransi lignoselulosa. Intinya sih, dia bandel banget. Oh, Jadi di pabrik kertas, yang tujuannya kan mau ambil selulosa yang bersih, lignin ini jadi pengganggu yang harus disingkirin pakai proses kimia yang keras dan boros energi. jadi karena bandel dan susah diurai, jalan pintasnya ya sudah bakar saja buat jadi sumber. Persis, bakar saja buat jadi sumber energi di pabrik itu. Dan di sini kita mulai melihat betapa besarnya potensi yang terbuang. Seberapa besar memangnya yang terbuang? Bayangkan saja, lebih dari 98% lignin dari pabrik kertas itu nasibnya berakhir di tungku pembakaran cuma buat memulihkan energi dan bahan kimia. Padahal kalau kita bisa olah jadi produk bernilai tambah, nilai ekonominya itu bisa meroket sampai 10 kali lipat. Potensi sebesar itu hilang gitu aja jadi panas dan asap. Gila, 98%. Oke, ini bagian yang bikin saya penasaran banget. Sebelum kita bisa mengubah lignin, kita harus kenal dulu sama dia ya kan? Dengan struktur yang katanya sekusut itu. Gimana caranya para ilmuwan bisa ngintip atau membaca sidik jari molekulernya? Pasti nggak sesimpel lihat di bawah mikroskop biasa kan? Pertanyaan bagus sekali. Ini kayak jadi detektif molekuler. Prosesnya kita sebut karakterisasi, dan ini fondasi dari segalanya. Anda nggak akan merenovasi bangunan tua yang rumit tanpa punya cetak biru yang super detail kan? Bisa-bisa malah ambruk. Nah, di dunia lignin, karakterisasi inilah cetak birunya. Oke, jadi apa saja tuh alat-alat detektifnya? Para ilmuwan punya beberapa misi utama. Misi pertama, melihat kerangka utuh si lignin, arsitektur besarnya. Untuk ini, mereka pakai alat canggih yang bisa kita analogikan sebagai pemindai 3D molekuler, namanya NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Ini bukan cuma ngelihat bentuk, tapi juga jenis sambungan atau ikatan apa yang nyatuin seluruh struktur kusut itu. Wow, kayak ronsen tapi jauh lebih canggih ya, buat lihat tulangnya. Lalu setelah kerangkanya kelihatan, Misi kedua adalah mencari tahu batu bata penyusunnya. Kerangka tadi kan dibangun dari unit S, G, dan H yang saya sebut tadi. Nah, kita perlu tahu berapa banyak masing-masing batu bata itu. Untuk ini, mereka mecahin lignin jadi komponen dasarnya, terus dihitung satu persatu pakai teknik analisis kimia kayak GCMS. Jadi kita tahu resep pastinya. oke, kerangkanya udah tahu, resep batu batanya juga udah tahu. Terus apa lagi?
Misi terakhir, dan ini nggak kalah penting, adalah ngelihat gimana semua itu tersusun di habitat aslinya. Gimana lignin ini ngejalin hubungan sama selulosa di dalam dinding sel. Untuk ini baru kita pakai alat pembesar super, mikroskop elektron kayak SEM dan TEM. Dengan ini, kita bisa lihat visualisasinya dalam skala nano, benar-benar lihat jaringannya langsung. Wow, jadi ini kerja tim detektif yang lengkap ya? Ada pemindai 3D, ada ahli forensik kimia, ada fotografer TKP-nya juga. Dengan gabungin semua petunjuk ini, barulah para peneliti punya gambaran utuh soal jenis lignin yang mereka hadapi. Tepat sekali, karena lignin dari pohon pinus itu bakal beda banget sama lignin dari jerami padi. Masing-masing butuh strategi pembongkaran yang beda. Karakterisasi inilah yang ngasih peta jalannya. Oke, jadi para ilmuwan sudah punya cetak biru lignin yang super detail. Tapi kan punya cetak biru itu satu hal, membongkar bangunannya itu hal lain. Pasti susah banget kan? Gimana caranya mereka menghancurkan struktur sebandel itu? Prosesnya disebut depolimerisasi, alias mecahin polimer raksasa jadi molekul-molekul kecil yang lebih berguna. Dan ada beberapa pendekatan, dari yang paling brutal sampai yang paling elegan. Saya suka perbandingannya. Coba deh, kita mulai dari yang paling brutal dulu. Itu adalah metode termokimia, pendekatan kekuatan penuh pakai panas tinggi. Ada yang namanya pirolisis, yaitu manasin lignin di suhu 400 sampai 800 derajat Celcius tanpa oksigen. Hasilnya campuran cairan kental namanya bio-oil, gas, dan arang padat atau biochar. Ada juga gasifikasi yang suhunya lebih ekstrim lagi, di atas 800 derajat dengan sedikit oksigen buat menghasilkan syngas, campuran hidrogen dan karbon monoksida. Tuh, dibakar di suhu 800 derajat. Kedengarannya boros energi banget dan hasilnya pasti berantakan ya. Tepat sekali, itu kelemahan utamanya. Selain boros energi, hasilnya itu kayak sup kimia yang isinya campur aduk. Susah banget buat misahin satu senyawa berharga dari yang lain. Selektivitasnya rendah. Kita kayak pakai palu godam buat bongkar mesin jam tangan. Oke, palu godam jelas bukan cara terbaik. Pasti ada cara yang lebih elegan kan? Kayak pakai pisau bedah gitu, bukan palu godam. Tentu, itulah metode katalitik, pendekatan bedah mikro. Di sini kita pakai katalis, yang bisa Anda bayangkan sebagai gunting molekuler super presisi. Gunting ini dirancang untuk motong ikatan-ikatan spesifik di dalam lignin. Sumber Anda menyoroti katalis asam padat namanya zeolit. Zeolit ini kayak pabrik mikroskopis dengan pori-pori ukuran nano yang efisien banget mecah lignin jadi senyawa aromatik yang kita mau. Hasilnya jauh lebih bersih dan seragam. Itu baru canggih. Tapi pakai bahan kimia dan katalis, apa nggak ada dampak lingkungannya? Apa alam punya cara sendiri buat ngelakuin ini? Maksud saya, pohon kan mati dan membusuk terus di hutan. Pasti ada sesuatu di sana yang bisa ngurai lignin, kan? Anda menangkap poin pentingnya. Itu membawa kita ke metode biologis. Di sini kita niru alam, atau lebih tepatnya minjem pekerja dari alam. Kita pakai mikroorganisme seperti jamur pelapuk putih dan berbagai jenis bakteri yang memang doyan makan lignin. Mereka ngasilin enzim-enzim yang secara alami ngurai struktur kompleks itu. Jamur pelapuk putih. Oke, masuk akal. Tapi ada fakta yang jauh lebih keren di salah satu sumber Anda. Ternyata, beberapa bakteri pengurai lignin paling efektif yang pernah ditemukan itu diisolasi dari... Usus rayap? Hah, tunggu dulu. Dari usus rayap. Itu detail yang liar. Jadi para peneliti beneran bedah rayap buat nyari solusinya. Itu baru namanya dedikasi. Masuk akal sih, rayap kan jagonya makan kayu. Benar, kelebihan metode biologis ini jelas, sangat ramah lingkungan. Kerjanya di suhu rendah jadi hemat energi. Tapi ada tapinya. Prosesnya cenderung jauh lebih lambat. Oke, saya bisa bayangin. Pakai jamur dan bakteri kedengarannya keren. Tapi Anda bilang lambat. Seberapa lambat? Apa ini realistis buat skala industri atau cuma sebatas riset di lab? Itu tantangan terbesarnya saat ini. Bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, bandingkan sama metode kimia yang cuma butuh beberapa jam. Jadi untuk skala industri besar masih perlu banyak inovasi. Tapi ini mengarahin kita ke pendekatan terbaru yang paling menjanjikan, elektrokimia. Elektrokimia? Pakai listrik, gitu? Betul, ini kayak gabungan presisi dan kecepatan. Pakai energi listrik buat micu reaksi kimia yang mecah lignin. Keunggulannya banyak,
bisa ditenagai energi terbarukan kayak surya atau angin, sangat selektif nargeting ikatan tertentu, dan nggak butuh bahan kimia keras. Ini bidang yang lagi panas-panasnya diteliti dan dianggap sebagai jalan masa depan valorisasi lignin. Luar biasa. Jadi kita punya pilihan dari panas ekstrim, bedah molekuler, kekuatan alam dari usus rayap, sampai presisi listrik. Oke, sekarang pertanyaan intinya. Setelah semua kerja keras bongkarin lignin ini, semua ini untuk apa? Apa saja produk nyata yang bisa kita buat darinya? Nah, disinilah semua potensi yang kebuang tadi akhirnya bisa kita panen. Aplikasinya luas banget, yang paling jelas tentu saja bahan bakar hayati. Molekul-molekul kecil itu bisa diolah lagi jadi bioetanol atau biodiesel, pengganti bensin dan solar. Oke, bahan bakar. Tapi tadi Anda sempat singgung soal vanila. Itu beneran? Sangat serius. Lignin adalah sumber terbarukan untuk bahan kimia usus, terutama senyawa aromatik. Salah satu produk bintangnya adalah vanilin. Iya, vanilin, senyawa yang ngasih rasa dan aroma khas vanila. Sebagian besar perasa vanila sintetis di pasaran saat ini bisa dan sudah diproduksi dari lignin. Jadi vanila di es krim atau kue yang saya makan bisa jadi asalnya dari sisaan pabrik kertas. Gila, ini fakta yang bakal saya pakai terus nih. Apalagi? Bidang besar lainnya, bioplastik dan komposit. Lignin bisa dicampur dengan polimer lain buat menciptakan material baru yang lebih kuat, lebih tahan panas, dan ini penting, lebih tahan api. Sumber Anda bahkan nyebutin contoh komersial yang udah ada di pasar, produk bernama Renol, yang dipakai buat busa insulasi di bangunan dan komponen plastik cetak. Jadi ini bukan fiksi ilmiah lagi. Lignin nawarin alternatif prekursor yang jauh lebih murah dan terbarukan. Dan ini bukan pasar kecil loh. Pasar serat karbon global diproyeksikan mencapai 11,2 miliar dolar AS pada tahun 2026. Tunggu, 11,2 miliar dolar. Ini bukan cuma soal ramah lingkungan lagi, ini bisa benar-benar mengguncang peta ekonomi industri material dong. Bayangin kalau bahan baku serat karbon buat mobil, pesawat, atau alat olahraga tiba-tiba jadi jauh lebih murah, apa dampaknya? Dampaknya bisa sangat besar. Bisa mempercepat adopsi mobil listrik yang lebih ringan dan efisien, bikin pesawat lebih hemat bahan bakar, bahkan peralatan medis yang lebih baik. Ini benar-benar game changer. Selain itu, lignin juga bisa jadi bahan baku poliuretan yang kita temuin di busa sofa, perekat, dan cat pelapis. Lagi-lagi gantiin produk turunan minyak bumi. Rasanya daftarnya nggak habis-habis ya? Masih ada lagi aplikasi unik lainnya. Karena sifat alaminya yang nyerap sinar UV, lignin bisa dipakai sebagai pelindung UV di kemasan makanan. Atau karena sifat antioksidannya, bisa ditambahin ke kemasan buat memperpanjang umur simpan produk secara alami. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal limbah ya. Ini bukan cuma bikin produk baru, tapi menciptakan ekosistem industri yang sama sekali baru yang lebih sirkuler. Anda menangkap esensinya. Kita ngambil sesuatu yang tadinya cuma dibakar dan ngubahnya jadi material canggih yang nilainya berlipat-lipat. Sambil jalan kita ngurangin emisi CO2, ngurangin ketergantungan sama fosil, dan buka lapangan kerja baru. Itulah inti dari bioekonomi sirkular. Luar biasa. Jadi, kita sudah ngikutin perjalanan lignin dari statusnya sebagai sampah yang ngerepotin di pabrik kertas menjadi harta karun serbaguna yang bisa jadi pilar ekonomi masa depan. Kita udah lihat gimana para detektif sains mempelajarinya, para insinyur membongkarnya, dan akhirnya mengubahnya jadi produk-produk keren. Ini adalah contoh sempurna gimana rasa ingin tahu dan inovasi sains bisa ngebuka potensi tersembunyi dari sumber daya yang selama ini ada di depan mata kita. Sebelum kita tutup, adakah satu pemikiran terakhir atau pertanyaan provokatif yang bisa Anda tinggalkan untuk kami renungkan berdasarkan sumber-sumber ini? Tentu. Di antara semua teknik dan aplikasi canggih itu, terselip sebuah ide yang menurut saya paling radikal dan transformatif. Sebuah strategi baru yang disebut lignin first atau utamakan lignin. Utamakan lignin. Maksudnya gimana tuh? Selama ini kan, pabrik pengolahan biomasa atau biorefinery itu dirancang dengan satu tujuan utama, menghasilkan selulosa buat kertas atau etanol. Lignin selalu dianggap produk sampingan, sisaan yang repotin. Nah, pendekatan lignin first ini ngebalik total logikanya. Pertanyaannya jadi begini, bagaimana jika kita ngerancang sebuah biorefinery yang tujuan utamanya justru buat memanen lignin berkualitas tinggi terlebih dahulu dengan struktur yang masih utuh dan bagus, sementara sisa karbohidratnya, yaitu selulosa, yang malah jadi produk sampingan? Wah, itu benar-benar membalikan logika.
Bukan lagi sampahnya diapain, tapi harta karunnya diambil dulu dalam kondisi terbaik. Tepat sekali. Ini seperti ngubah pola pikir dari gimana cara buang limbah ini menjadi gimana cara mendapatkan aset berharga ini. Kalau kita berhasil ngelakuin ini, lignin yang kita dapatkan bakal jauh lebih murni dan gampang diolah jadi serat karbon, bioplastik, dan produk bernilai tinggi lainnya. Ini bisa jadi lompatan kuantum yang mempercepat transisi kita dari ekonomi berbasis fosil. Jadi, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, apalagi limbah di sekitar kita yang sebenarnya adalah harta karun kalau saja kita mengubah cara pandang kita terhadapnya?